Pada video pembelajaran kita kali ini, Jendela Informatika akan menyampaikan materi tentang blog, definisi blog, keunggulan blog, struktur blog, macam-macam blog, serta istilah penyebutan dalam blog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kondisi yang sehat dan selamat dimanapun kita berada. Pada video pembelajaran kita kali ini, Jendela Informatika akan menyampaikan materi mengenai blog, materi pembelajaran informatika untuk jenjang SMP MTS kelas 9. Blog merupakan kependekan dari weblog. Istilah yang pertama kali digunakan oleh John Berger pada Desember 1997. John Berger menggunakan istilah weblog untuk menyebut kelompok website pribadi yang selalu up to date secara kontinu dan berisi link-link website lain yang dianggap menarik disertai dengan komentar-komentar. Secara garis besar, weblog dapat dirangkum sebagai kumpulan website pribadi yang memungkinkan pembuatnya menampilkan berbagai jenis isi web seperti karya tulis, kumpulan link-link internet, dokumen-dokumen seperti file Word, file PDF, berisi file gambar maupun file multimedia. Pembuat blog disebut dengan blogger. Blog awalnya memuat tulisan tentang apa yang blogger pikirkan, apa yang blogger rasakan, hingga apa yang dia lakukan sehari-hari, sehingga blog disebut dengan buku harian online atau online diary. Menulis artikel di blog disebut dengan posting. Selain berupa tulisan, blog juga bisa kita isi dengan gambar, video, atau kita juga bisa bahkan mengunggah sebuah file sehingga pengunjung blog kita dapat mengunduh file yang kita posting. Berikut adalah keunggulan blog. Blog sebagai jurnal online berfungsi menampilkan pemberitaan atau informasi-informasi dengan topik tertentu seperti informasi produk, informasi gadget, dan lain sebagainya. Selain itu, blog juga berfungsi sebagai yang pertama sebagai website pribadi. Blog berfungsi sebagai website pribadi untuk tujuan membangun personal branding seseorang. Yang kedua, blog berfungsi sebagai buku harian online atau online diary. Kita dapat menuliskan berita apa saja yang sedang kita lakukan, berita apa saja tentang diri kita, baik itu kegiatan yang kita lakukan, hasil pemikiran kita, sharing pendapat kita, dan lain sebagainya tentang diri si penulis blog. Yang ketiga, blog sebagai website komunitas. Blog berfungsi sebagai website komunitas di mana setiap orang anggota dari komunitas tersebut harus melakukan subscribe sebagai member dan memposting artikel di dalam blog. Yang keempat, blog berfungsi sebagai iklan baris di mana si pemasang iklan baris dapat melakukan subscribe pada blog dan memposting iklan-iklannya pada halaman blog. Saat ini, blog memiliki tampilan dan tatanan yang sangat beragam, bergantung pada fungsi blog itu sendiri. Dan pada dasarnya, blog memiliki ukuran yang standar. Adapun struktur dari blog adalah sebagai berikut: ada header, ada navigation, ada main content, sidebar, dan footer. Kita jelaskan satu-satu. Header biasanya terletak di bagian atas blog. Header berisi tentang judul, deskripsi, dan menu-menu yang ada pada blog. Kemudian yang kedua adalah navigation bar. Elemen navigation bar terletak di atas ataupun bisa di bawah header.
Fungsi dari navigation bar adalah untuk mempermudah si pemilik blog dalam mengelola blog. Navigation bar biasanya tidak akan tampil jika diakses oleh pengunjung blog, tapi navigation bar akan tampil jika diakses oleh pemilik blog. Selanjutnya ada main content atau main blog. Biasanya terletak di bagian tengah blog yang merupakan tempat kita untuk memposting hal-hal yang kita posting di dalam blog. Pada main blog terdapat struktur seperti judul, nama penulis, serta kolom komentar. Kemudian struktur blog yang lainnya adalah sidebar. Pada sidebar terdapat popular post dan arsip. Kita dapat menambahkan widget lainnya seperti kalender, jam, dan widget-widget menarik lainnya. Letak dari sidebar bisa di sebelah kiri atau bisa di sebelah kanan sebuah blog. Struktur blog yang selanjutnya adalah footer. Footer biasanya terletak di paling bawah dari tampilan blog. Biasanya berisi tentang informasi singkat pemilik blog, kontak, ataupun form-form subscribe untuk diisikan oleh pengunjung blog. Kemudian kita akan mengenal tentang macam-macam blog. Yang pertama ada namanya online diary atau online journal atau personal blog. Online diary merupakan blog perseorangan atau blog pribadi yang biasanya berisi tentang pengalaman dari si blogger atau opini ataupun pendapat pribadi dari si blogger yang mempublishnya. Yang selanjutnya ada namanya corporate blog. Corporate blog merupakan blog yang dipublish oleh perusahaan atau korporasi. Blog ini biasanya berisi tentang langkah-langkah yang diambil oleh sebuah perusahaan, bisa berisi tentang press release atau konfirmasi dari suatu perusahaan tentang isu tertentu, bisa berisi budaya dari perusahaan tersebut, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu project atau product blog. Berisi tentang perkembangan dari suatu proyek atau produk, baik proyek atau produk tertentu berupa aplikasi web, varian baru dari suatu produk, ataupun yang lain sebagainya. Macam blog yang selanjutnya ada namanya niche blog. Niche blog merupakan blog yang berfokus pada satu topik tertentu. Niche blog juga disebut dengan build for AdSense. Niche blog berorientasi pada pengunjung. Informasi yang ditampilkan oleh niche blog berorientasi pada pengunjung karena diharapkan blog ini memiliki banyak pengunjung. Jika banyak pengunjung yang mengunjungi blog tersebut, maka diharapkan akan menambah jumlah pendapatan dari blog tersebut. Berikut kita akan mengenal istilah-istilah dalam penyebutan sebuah blog. Ada yang pertama vlog, yaitu blog yang berisi konten berupa video. Yang kedua link log. Link log konten berupa kumpulan link sebuah website. Yang ketiga ada sketch blog, yaitu blog yang kontennya berupa kumpulan sketsa portofolio dari si blogger. Yang keempat ada fotoblog atau phlog berupa konten foto. Yang kelima ada splog atau spam blog, konten berupa iklan. Demikian materi pembelajaran kita kali ini tentang blog. Semoga materi yang Jendela Informatika sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jendela Informatika ingatkan, bagi kalian yang menyukai materi pembelajaran kita kali ini, silakan berikan like dan juga berikan komentar untuk perbaikan pada video-video Jendela Informatika selanjutnya. Bagi kalian yang belum subscribe,
silakan subscribe dan bagikan link video ini ke teman-teman kalian agar lebih banyak lagi teman-teman kalian yang mendapatkan manfaat dari materi pembelajaran kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan Jendela Informatika. Jendela Informatika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.